Selamat sore rekan-rekan. Pernah memiliki rekan atau teman yang mungkin di kantornya sibuk sekali mengetik begitu ya, atau punya rekan yang hobinya main gitar. Nah, suatu ketika dia mengeluh tentang jarinya yang mengalami kesulitan bergerak. Dan jarinya nih kesulitan bergerak bisa macam-macam ya. Bisa jari kelingking, bisa jari manis, bisa jari tengah, ibu jari pun bisa mengalami masalah. Nah, masalahnya berupa apa? Rasa kaku dan nyeri pada waktu jari tangannya dilekukan atau diluruskan. Nah, penyakit ini kita kenal dengan nama trigger finger. Jadi kekakuan yang terjadi ini biasanya memang disertai dengan nyeri. Lalu sebagian kita menganggap sebagai penyakit karena penumpukan asam urat atau rematik yang mengenai persendian daripada jari-jari tangan kita. Nah, trigger finger ya, sebelum kita bicara tentang penyakit trigger finger, sebelumnya kita bicara dulu tentang anatominya. Nah, jari-jari kita ini terdiri atas tulang. Nah, tulang ini berdasarkan ada beberapa ruas. Lalu dihubungkan dengan apa? Yang namanya tendon atau urat. Nah, tendon ini dihubungkan dengan otot. Jadi tendon merupakan penyambungan daripada tulang dengan otot. Nah, dia di sini ada urat, ada urat, ada urat, ada urat, ada. Nah, pas jari-jari tangan kita ini ada penghubung lagi yang membungkusnya yang kita sebut dengan ligamen. Di sini ada ligamen, ada ligamen, ada ligamen. Nah, pada waktu otot kita menarik begini, ini otot menarik, jadi ligamennya menarik daripada tulang-tulang jari-jari kita. Kemudian ketika ada kendala, di mana ligamen itu pembungkusnya mengalami peradangan, maka terjadilah kekakuan berupa kaku dan nyeri pada jari tangan kita yang kita sebut dengan penyakit trigger finger. Nah, orang-orang siapa saja sih yang bisa mengenai penyakit trigger finger ini? Pertama adalah orang yang dengan aktivitas tangannya berlebihan. Misalnya seorang juru ketik. Atau orang yang bermain di komputer, di keyboardnya terlalu lama. Kemudian orang yang pemain gitar. Ini juga bisa berakibat pada nyeri dan kaku pada jari-jari tangannya. Kemudian orang yang memiliki atau hobinya menggenggam terlalu erat. Misalnya apa? Misalnya saja orang yang naik sepeda motor. Ada kan orang yang naik sepeda motor, dia menggenggam terlalu erat. Nah, terlalu erat dan lama inilah yang kadang-kadang bisa menimbulkan pembengkakan atau peradangan pada pembungkus tendonnya, akhirnya mengakibatkan keluhan kekakuan dan nyeri pada jari-jari tangannya. Kemudian trauma yang mengenai telapak tangan juga bisa mengakibatkan peradangan pada pembungkus tendonnya. Inilah yang kita nanti dapatkan keluhan berupa peradangan pada pembungkus tendonnya. Pada akhirnya yang nampak itu adalah kekakuan daripada jari-jari tangannya. Nah, jari ini bisa mengenai dari jari kelingking, jari manis, jari telunjuk, jari tengah maupun ibu jari. Nah, bagaimana kita menterapi daripada penyakit yang disebut dengan trigger finger? Itu macam-macam ya. Dokter menyebutkan yang paling sederhana adalah mengistirahatkan daripada jari-jari kita. Misalnya kita tidak mengetik dulu, tidak aktivitas seperti main gitar dulu kurang lebih 1 sampai 2 bulan.
Kemudian mengistirahatkan atau mengkompresnya dengan sesuatu yang dingin, seperti misalnya kompres air es. Ini merupakan juga tindakan kita untuk mengembalikan daripada inflamasi atau peradangan pada tendonnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan pembungkus ya yang kita sebut dengan hand split. Ini mungkin kita tidak bisa buat sendiri, jadi kita beli ya. Kalau di daerah nggak ada yang jual hand split, kita mungkin bisa buka di toko online yang kita ketik aja hand split itu untuk mengurangi peradangan. Biasanya dipakai juga selama 2-3 bulan. Dan hand split ini macam-macam tergantung jari mana yang terkena. Jadi hand split itu kekakuan itu bisa di daerah sini bisa ini. Tapi bisa juga di daerah sini. Jadi kalau kita membeli hand split itu kita tergantung jari tangan mana yang terkena dan bagian dari jari itu bagian mana yang terkena, karena hand split itu bermacam-macam. Mungkin bisa buka di toko online. Kemudian tindakan yang ketiga adalah menginjeksikan steroid ke daerah pembungkus daripada tendon yang mengalami inflamasi. Jadi steroid yang memang khusus untuk menghilangkan pembengkakan pada tendon, karena tidak semua steroid itu digunakan untuk menghilangkan pembengkakan tendon, tapi ada obat-obat tertentu, steroid tertentu, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokternya untuk disuntikan di daerah pembungkus daripada tendonnya. Nah, di situ berfungsi untuk mengurangi inflamasinya. Bahkan sampai kita melakukan tindakan operasi untuk kasus-kasus tertentu yang cukup lama dan rumit. Dan rekan-rekan, biasanya sih tindakan dengan memberikan hand split, kemudian mengistirahatkan tangan untuk sekian lama, banyak kasus yang juga banyak mengalami perbaikan. Tetapi jika belum mendapatkan perbaikan, mungkin terapi injeksi steroid itu bisa menjadi pertimbangannya. Dan begitu juga rekan-rekan ya, jika kita ingin mencegahnya, biasanya kan penyakit ini banyak menyerang pada wanita maupun usia-usia di atas 45 tahun. Jadi kalau kita mau mencegah jangan sampai kasus ini berulang, misalnya jika ibu-ibu mau pergi ke pasar, itu biasanya kan kadang-kadang menggenggam bawaan dari pasar itu dengan menggunakan satu jari. Itu juga memberikan beban yang berat pada satu jari. Sebaiknya mengangkat benda itu jangan terlalu berat, kemudian bebankan pada semua jari-jarinya. Kemudian aktivitas fisik kita yang menggunakan jari-jari itu jangan terlalu lama, jadi harus ada rentang waktu istirahat. Demikian rekan-rekan. Bye.